Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan sejak tahun 2006 dengan harapan terwujudnya generasi muda yang unggul, inovatif, dan bangga berbahasa Indonesia serta mencintai sastra Indonesia. Selain itu, mereka juga akan menjadi motor penggerak dalam menyukseskan gerakan literasi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus 2022 hingga 28 Agustus 2022. Beragam tahapan seleksi, dan pada hari ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk sama-sama menyaksikan malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana yang terpilih akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang Duta Bahasa Nasional Oktober mendatang. Berikut tayangannya untuk Anda. Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2022 dilaksanakan di Hotel Novotel Banjarbaru mulai tanggal 26 Agustus hingga 28 Agustus 2022. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Juli hingga 7 Agustus 2022. Sebanyak 153 peserta mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari seleksi administrasi, menyertakan tulisan hasil karya sendiri, topik kebahasaan atau literasi, dan 40 besar peserta yang terpilih akan mengikuti tes wawancara.
Berikutnya, kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, dan Profesor Dr. Rustam Effendi MPD PhD selaku perwakilan dari narasumber, kami mohon dengan hormat untuk berdiri dalam rangka sesi pengalungan bunga. Pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan Duta Bahasa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ulun nyatakan dibuka. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang finalis putra dan putri dari 13 kabupaten kota melaksanakan karantina tertutup. Selama karantina, peserta dibekali dengan materi dari narasumber. Di hari pertama, pembekalan materi kebijakan bahasa oleh Kepala Balai Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Baihaqi SSMA, dan materi literasi di era digital oleh Musdalifah SSMPD. Fakta sejarah bahasa Indonesia tidak menanggung beban politis ketika dipilih sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Apa buktinya? Karena bahasa Indonesia memang bahasa Melayu yang akar atau tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu ini memang sebagai lingua franca. Jadi di beberapa daerah sudah dikenal itu sebagai identitas suatu bangsa. Indonesia menjadi asli milik sendiri yang menunjukkan sebuah bangsa. Jadi bahasa Melayu itu waktu itu dituturkan di Ambon, di Papua, di Jakarta, di Batavia, kemudian di Sumatera karena memang dari sana. Terus ada bukti prasasti berbahasa Melayu kuno, ini ada prasastinya. Ini sebuah fakta sejarah. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia sekarang berbeda dengan bahasa Melayu. Jika bahasa Indonesia itu ibarat wanita, bahasa Indonesia sekarang telah tumbuh menjadi wanita dewasa, cerdas, cantik, dan pandai bernalar. Berbeda dengan ia sewaktu bayi bernama bahasa Melayu. Mungkin ini gambaran kita bahasa saat ini ya. Ibarat manusia sekarang, bahasa Indonesia sudah tumbuh dewasa seiring dengan perjalanan waktu. Bahasa Indonesia yang mutakhir adalah sosok yang modern. Bahasa Indonesia telah banyak bersentuhan dengan bahasa daerah yang mengelilingi dan telah banyak menyerap bahasa asing. Jadi sebuah bahasa dikatakan bahasa itu modern ada 3 hal. Yang pertama ada tata bahasanya, ada kamus besarnya. Kita punya kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua ada tata bahasanya, kemudian ada ejanya, dan yang terakhir ada tata bahasa atau ejaan.
Yang ketiga ada uji kemahiran berbahasanya. Tidak semua bahasa itu ada uji kemahiran. Bahasa Indonesia ini ada seperti bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada namanya UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman nanti seharusnya sih teman-teman hari ini dites uji kemahiran berbahasa Indonesia, tapi karena waktu ya. Untuk dasar penilaian sudah ya. Sebagian sudah masuk. Sudah masuk. Dan banyak yang sangat umur, Pak. Wah, selamat ini. Ya, jadi ini Oh, yang sebenarnya yang berbayar itu jadi sumbangsi ke negara ya. ya siapa nanti dikoordinasikan dengan panitia. Lanjut terus ini penutur terus lanjut nah penutur ini sekedar tahu aja penutur bahasa Indonesia di dunia ada berapa. Itu di Amerika dan Eropa ada 2 juta, di Asia, Pasifik dan Afrika ada 2,4 juta, di Asia Tenggara ada 5,2 juta, di Indonesia sendiri 269 juta. Jadi bahasa Indonesia ini masuk 10 besar bahasa yang digunakan. Setelah yang pertama tentunya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Arab, terus sampai bahasa Indonesia masuk 10 besar ini. Jumlah pembelajar BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing ini terus bertambah. Kalau di Indonesia sendiri penutur asing ada 11.326 pembelajar, kemudian ada 58.151 untuk Asia Tenggara, untuk kawasan Amerika Eropa ada 7.630 orang pembelajar, kemudian untuk Asia Pasifik Afrika termasuk ada 21.621 pembelajar. Lanjut, bahasa Indonesia punya ini, lanjut aja, lanjut terus. Nah, inilah Indonesia kaya dengan bahasa daerah. Jadi tugas adik-adik ini bukan hanya memasyarakatkan bahasa Indonesia, tapi juga kita melindungi bahasa dan sastra daerah. Ya. Kalau kewenangan bahasa daerah tentunya ada di pemerintah daerah, makanya kita menjadi penghubung itu. Nah, bahasa daerah itu ada 718 bahasa daerah, 778 dialek dan 43 subdialek. Nah, lanjut. 3 isu kebahasaan seperti yang Trigatra Bangun Bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, karena ada ketentuan, ada regulasinya itu. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan identitas bangsa. Bahasa daerah itu sebagai identitas kedaerahan yang eksistensinya berada di tengah ancaman kepunaan dan upaya pelestarian. Ini untuk memperkaya bahasa Indonesia juga, dan bahasa asing yang pemakaian dan masyarakatnya sebagian dari masyarakat global. Baik, literasi sudah kenal ya dengan yang namanya literasi ya. Sudah kenal kenalan di mana? Lupa atau memang belum kenalan? Sudah kenalan katanya. Udah tahu. Tapi ada yang tahu nggak apa namanya? Maaf ya, karena saya bahasanya tidak terlalu formal. Seharusnya memang sangat formal, tapi ini ya boleh ya, begitu ya. Kalau tidak terlalu formal ya. Asik. Latar belakang literasi, ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang menjawab, kita lihat bersama-sama. Kita di sini diskusi ya. Saya di sini berdiri hanya sebagai pemandu. Nanti kalau ada yang mau mengomentari, monggo silakan. Karena tidak ada sesi khusus untuk kita berdiskusi. Latar belakang dari GLN, literasi berawal dari GLN. GLN Gerakan Literasi Nasional. Tentu kawan-kawan di sini semuanya ketika
berbicara mengadakan kegiatan tentang literasi, biasanya selalu ini ya, ini survei PISA. Ya, pernah dengar kan? Nah ini, pada tahun 2011 awalnya, itu ada satu organisasi internasional bernama PISA itu melakukan satu survei tentang kemampuan membaca siswa di seluruh dunia, Indonesia diantaranya. Pada saat itu di tahun 2011 itu ada 48 negara yang disurvei, dan Indonesia pada saat itu masuk ke ranking 45. Artinya kita di bawah ya, masih meskipun tidak terlalu rendah, tetapi masih di bawah. Dan hasil survei ini diumumkan di seluruh dunia. Pada saat itu pemerintah kita sangat merasa resah dan gelisah karena mengetahui minat baca dan kemampuan membaca siswa kita itu ternyata masih rendah. Maka pada saat itu oleh pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, saat itu beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau membuat ini menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Pada saat itu di Permendikbud itu lahirlah satu gerakan nasional yang dinamakan Gerakan Literasi Nasional. Di dalam Gerakan Literasi Nasional itu masih ada lagi pecahan-pecahannya, turunannya. Turunannya ada 3. Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Keluarga. Siapa yang berperan penting di dalam GLN ini? Ini ada 3 komponen pokok yang berperan penting di dalam GLN ini untuk menyukseskan Gerakan Literasi Nasional ini. Kalau GLS yang pertama itu tentunya pihak sekolah di bawah Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian GLM, Gerakan Literasi Masyarakat, itu adalah masyarakat. Siapa masyarakat yang ada yang dimaksud di dalam GLM ini? Ada yang tahu? Ada yang memiliki komunitas literasi di sini? Belum ya? Mudah-mudahan nanti setelah ini kawan-kawan yang lulus dari ajang ini, lulus dalam artian setelah keluar dari kegiatan beberapa hari ini, nanti otomatis akan masuk ke dalam Ikadubas. Di dalam Ikadubas Kalsel itu mereka memiliki satu komunitas literasi yang mereka namakan apa Mas Panji namanya komunitas kita literasi langsung ya langsung literasi anak sungai. Itu mereka rutin berkegiatan untuk mengajak anak-anak yang di daerah yang minim akses pendidikan itu agar giat berliterasi. Ada banyak macam kegiatan, nanti akan saya jelaskan juga, paparkan juga di sini apa saja kegiatan dari kawan-kawan kita bebas yang nanti kalian akan masuk ke dalamnya. Di hari kedua, peserta kembali dibekali dengan materi kebudayaan Banjar oleh Profesor Dr. Andes Rustam Effendi, MPD, PhD. Ada menimpakul, ada membatang timbul. Nah itu tidak baik semua itu ya, tapi sebenarnya di balik itu yang ingin diajarkan. Jangan hidup membatang timbul, jangan hidup menimpakul, ingin selamat sendiri saja. Timpakul itu loncat itu selamat dia, loncat itu selamat dia ya. Nah itu. Jadi peribahasa cipta rakyat banyak sekali ya. Apabila kemudian berwujud ide diucapkan, ada di kepala ya, berwujud ide diucapkan, maka ia terdengar oleh telinga. Misalnya tadi saya mengatakan jangan hidup membatang timbul. Ini kepala saya ini, lalu saya ucapkan ya, terdengar itu ide itu.
kalau saya tuliskan ide yang di kepala saya itu nanti menjadi buku ya, menjadi ada di dalam komputer kita, ada di mikrofilm dan lain-lain. Jadi lalu bisa dibaca. Padahal sebelumnya ide tadi ya. Nah, tradisi lisan atau folklore. Tradisi lisan ini yang paling tua, budaya yang paling tua. Karena itu dasarnya, kebudayaan kita itu dasarnya pada yang paling tua. Kita jangan melupakan ya budaya kita yang paling tua itu. Karena kita sekarang ini bukan begitu saja modern seperti sekarang. Kita beranjak dari yang lama tadi. Tradisi lisan itu budaya kita yang paling tua. Merupakan media untuk menyimpan dan melestarikan. Mati lampu Anda ya. Ya, ide atau gagasan yang dianggap bernilai ya. Tradisi lisan itu merupakan media ya untuk menyimpan dan melestarikan ide gagasan yang dianggap bernilai. Lanjutkan. Wujud kebudayaan berupa aktivitas kelakuan berpola ya. Tadi berupa ide ya, yang berupa ide tadi, yang berupa gagasan. Sekarang wujud kebudayaan berupa aktivitas kelakuan berpola. Wujud kebudayaan aktivitas kelakuan berpola disebut juga sistem sosial. Aktivitas kelakuan selalu mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola itu berdasarkan adat tata kelakuan yang berlaku. Jadi wujud budaya yang pertama tadi yang berupa gagasan tadi yang mempengaruhi ya. Jadi pola-pola itu berdasarkan adat tata kelakuan yang berlaku. Pola-pola itu dipahami melalui proses belajar secara langsung. Aktivitas kelakuan terlihat jelas atau bersifat konkret, dapat diobservasi, dapat difoto, dapat didokumentasikan. Jadi berbeda dengan gagasan tadi. Duta Bahasa Kalimantan Selatan harus memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum seperti yang disampaikan materi oleh Diana Rosianti. Ada yang merasa nggak bahwa ada yang jadi dirangkul oleh saya? Nah, itu yang harus dilakukan ketika kita ngobrol di depan umum. Lalu kan, nah ini kalau dalam rapat atau dalam segala sesuatu di organisasi, ini menunjukkan penekanan. Jadilah, tapi, nah sekali lagi, sekali-kali mungkin memang kita harus diktator pada kondisi tertentu ya. Ekspresi muka menunjukkan apa yang ada. Kalau memang ingin menunjukkan bahwa ini penting dan supaya tidak dilanggar, kencang. Ekspresi muka. Jadilah, gitu ya. Ingat ya, itu adalah kencang. Tapi kalau begini adalah untuk kebersamaan dengan senyum. Jadi gitulah. Itu akan sangat beda. Ada lihat situasi. Oke? Baik. Lalu circle menandakan kalimat itu. Oke? Jadi circle itu ada menunjukkan ya. Ya, lanjut. Aduh, saya pikir 10 menit lagi. Baik. Yang menjadi tujuan, ini sebetulnya sudah kita sampaikan. Pentos, kita harus menyentuh hati. Artinya pemilihan kalimat, ketika ada menyusun ulang, temanya X menyusun ulang kalimat, apalagi sudah diajari bahasa dengan baik, menyusun ulang apa yang akan disampaikan, itu dituliskan. Sekarang boleh dituliskan di note, boleh dituliskan di tangan, boleh tulis tangan. Itu adalah apa yang temanya ini, bagaimana yang sangat dekat hubungannya dengan audiens yang bisa mewakili. Ya. Saya tadi mengambil yang bisa mewakili adalah tadi soal prestasi-prestasi. Bahwa prestasi-prestasi bisa menunjang sukses adik. Lalu etos. Kita menunjukkan kita kredibel tadi sudah ya. Baik, logos. Kita perlu berbicara berdasarkan fakta. Jangan bohong, jangan kan? Kalau sudah ngarang nanti susah gitu kan. Tapi berdasarkan fakta. Ambil survei, ambil katanya siapa? Jadi kalau ada searching di Google itu juga ketemunya hal yang sama. Kunci sukses, betulkah komunikasi skill itu mengkontribusi 80%? Silakan di searching.
clear. Ya, jangan suka pakai data yang salah, apalagi nggak. Selain itu, di karantina ini, Medisha Utami Tanau, MPSI, memberikan materi tentang membangun mental juara. Apalagi yang besar itu kita tetap perlu apresiasi. Jadi setelah ini pencapaian yang teman-teman raih, apresiasi lagi ya, gitu ya. Jadi ada self talk di situ. Jadi kita nggak hanya menerima ucapan selamat dari orang-orang di sekitar kita, tapi kita juga menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi kedepannya kalau misalnya kita mencapai suatu prestasi dan nggak ada yang mengucapkan selamat, nggak masalah, karena masih ada satu orang yang bisa memberikan selamat kepada diri kita, yaitu Diri sendiri. yes. Ya, next. Oke, nah seorang duta bahasa. Ya, kalian di sini masih berjuang, teman-teman masih berjuang untuk menjadi seorang duta bahasa, mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Habis dari sini kemana? Nasional, ya. Makanya teman-teman perlu tetap memiliki dan terus membangun mental juara. Mental juara itu apa sih? Mental. Lalu kemudian juara. Juara itu adalah ketika kita mendapatkan kemenangan. Jadi menjadi pemenang yang terakhir. Jadi sebenarnya kan di sini semuanya adalah pemenang ya. Tapi yang dicari itu adalah lagi pemenang terakhir nanti, gitu kan ya. Lalu kemudian apa sih mental juara? Tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa mental juara itu adalah bagaimana kita memiliki keyakinan itu berasal dari pola pikir kita, gitu ya, mindset, gitu ya, untuk bertumbuh mencapai kesuksesan. Jadi yang pertama kita harus miliki dalam membangun mental juara itu adalah pola pikir. Yakin, gitu ya, bahwa kita bisa mencapai pertumbuhan ke arah kesuksesan. Kesuksesan itu macam-macam, gitu ya. Next. Nah, ketika kita sudah memiliki pola pikir itu, jadi kita sudah memiliki pola pikir atau mental juara itu, keyakinan untuk bisa meraih sesuatu, gitu ya, maka pikiran itu akan mendorong perilaku kita. Pernah nggak teman-teman mengalami suatu peristiwa gitu ya, ketika teman-teman tuh memikirkan sesuatu hal yang negatif, lalu ternyata kejadian, ya, sesimpel begini. Kalau contoh dari saya sesimpel gini, aduh takut misalnya lagi ceplok telur gitu ya, telur mata sapi gitu kan, aduh takut muncul minyaknya gitu kan ya, malah kejadian, ya kan? Makanya you get what you think gitu ya, kamu dapatkan apa yang kamu pikirkan. Sehingga tadi kita perlu tadi hal yang positif, energi positif dari dalam diri kita, pemikiran positif gitu ya, sehingga itu bisa membentuk perilaku kita. Itu secara psikologis memang teorinya seperti itu, mekanisme prosesnya seperti itu. Jadi kita itu bisa termotivasi dari dalam diri dan dari luar diri kita, gitu ya. Tapi yang paling besar, jadi gini, walaupun motivasi dari luar diri kita itu sebesar gunung, misalnya dikasih emas sebesar gunung, kalau itu tidak bisa mendorong motivasi internal kita untuk bangkit gitu ya, maka itu akan sangat sulit. Jadi teman-teman, itu perlu diawali dari pola pikir dulu. Entah potensi apapun yang teman-teman sudah miliki maupun belum gitu ya. Jadi ibaratnya gini, asalkan kita mau, kemampuan itu akan menyusul gitu. Pernah nggak mungkin punya pengalaman dulunya nggak bisa melakukan ini, tapi aku pengen deh, sampai akhirnya dapat. Itu kinerja bagaimana pola pikir mempengaruhi perilaku, begitu ya teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman berupaya untuk terus bertumbuh. Jadi kalau dulu saya kuliah, saya pernah mendapatkan kisah dari dosen saya gitu ya. Jadi katanya kita itu harus punya hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita supaya kita terus bergerak. Usai menerima materi dari narasumber, finalis akan melakukan beberapa penilaian seperti presentasi krida bahasa,
wawancara kebangsaan, dan unjuk bakat. Nah, jadi saya memiliki 3 inspirasi dalam penyusunan rancangan kesana atau kedai bahasa Nusantara ini. Yang pertama, tentunya saya terinspirasi oleh para pemuda yang ada di Kalimantan Selatan yang sekarang ini fenomenanya mereka lebih sering ataupun lebih menyukai kegiatan-kegiatan bersantai yang tidak ada isinya sama sekali dalam pembahasan. Yang kedua, saya mengincar ataupun menginspirasi para pedagang. Saya ingin mewadahi para pedagang kecil yang ada di Kalimantan Selatan untuk bisa berpartisipasi di sini, yang mana kita akan memberikan wadah promosi melalui sosial media dan juga hal-hal lainnya yang kita punyai dalam keluarga Ika Dubas Kalimantan Selatan. Yang ketiga, saya juga terinspirasi dari internal Ika Dubas itu sendiri, karena saya ingin membuat sebuah inovasi yang dimana Ika Dubas itu harusnya memiliki sebuah sumber pendapatan sendiri melalui sebuah usaha yang mereka jalankan. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk bentuk kegiatannya, tentunya yang pertama kita akan membuat sebuah kedai yang dimana di dalam kedai tersebut kita akan menyediakan berbagai macam menu makanan ringan dan juga kudapan. Yang kedua, kita akan menjadikan kedai tersebut sebagai wadah untuk berdiskusi bahasa dengan seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Dan yang ketiga, itu merupakan sebuah pusat informasi kebahasaan bagi para masyarakat yang ingin mengetahui seputar kebahasaan atau bahasa Indonesia. Yang keempat, saya ingin menjadikan kesana ataupun kedai bahasa Nusantara ini sebagai penyedia kegiatan pemuda yang ada di Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah jasa pemasaran gratis bagi para pedagang kecil yang ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya. Nah, untuk strateginya, yang pertama, saya ingin menarik minat pemuda melalui ruang santai yang ditawarkan. Mungkin sekarang sudah banyak beredar beberapa kedai-kedai yang menyediakan berbagai macam jenis makanan, namun mereka tidak menyediakan fasilitas dalam hal diskusi bahasa. Latar belakang dari program kerja ini adalah karena dominasi penggunaan bahasa asing di ruang publik dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Lalu ada dasar hukumnya, ada Peraturan Perundangan Nomor 57 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa. Lalu dengan tujuan memberikan edukasi berbasis teknologi dengan sasaran semua kalangan yang dapat mengakses gawai, khususnya di usia produktif. Ya, di sini hasil diharapkan ada seminar edukatif, permainan interaktif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Boleh dilanjutkan? Ya, di sini ada gambar yang bisa menggambarkan program kerja yang saya ambil atau kerja. Di sini ada siniar, mungkin boleh dilanjutkan. Lalu ada permainan edukatif. Di sini kita bisa mungkin ada tanya jawab tentang misalnya bahasa baku yang benar seperti apa ataupun hal-hal yang penting lainnya sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Boleh dilanjutkan? Ya, di sini ada waktu pelaksanaannya, ada September sampai dengan Agustus atau 1 periode. Lalu ada tempatnya itu opsional saja. Mungkin bisa dilihat langsung dilanjutkan. Di sini ada pertama mencari mitra dan bekerja sama dengan Balai Bahasa, lalu membuat rencana materi sampai kita mengevaluasi. Boleh dilanjutkan. Di sini ada materi-materinya, yaitu tiap bulan. Misalkan saja saya contohkan, kamu harus tahu ini Trigatra dalam bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing dan selanjutnya. Boleh dibaca? Ya. Jadi simpulannya adalah program kerja badak atau bahasa Indonesia adalah kunci merupakan program yang ditujukan untuk memberikan edukasi secara informatif melalui berbagai kanal media yang dapat diakses melalui gawai. Disarankan agar program ini dikolaborasikan dengan pihak terkait atau duta bahasa, balai bahasa, badan bahasa dan lain-lainnya serta berkolaborasi atau bermitra dengan kanal YouTube dari Balai Bahasa sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan Balai Bahasa karena diunggah oleh situs resmi dari badan pemerintahan.
Dan tibalah malam puncak pemilihan dan penganugerahan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2022. Gusti Ahmad Dafara Jasa, 22 tahun, Kota Banjarbaru. Nur Andini Abdul Ahmad, 20 tahun, Kota Banjarmasin. Setelah Maulana, 20 tahun, Kota Banjarmasin. Dwi Astuti Muslimawati, 20 tahun, Kota Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan,
Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu narasumber, teman-teman finalis Duta Bahasa tahun 2022, teman-teman IKA Dubas, Ikatan Alumni Duta Bahasa, teman-teman panitia dan hadirin yang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di Aula Hotel Novotel untuk mengikuti puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Malam hari ini adalah malam yang istimewa karena pada malam hari ini kita akan mendapatkan pemenang dari rangkaian pemilihan yang sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir ini. Kepada siapapun yang nanti akan menjadi pemenang, tentu menjadi sebuah kebahagiaan bagi para pemenang dan bagi keluarga. Dan tidak lupa, ada amanah yang disandang oleh pemenang bahwa mereka telah menjadi agen perubahan untuk generasi muda memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah dan tanpa meninggalkan penguasaan bahasa asing untuk dapat bergaul di dalam era global. Kepada para finalis yang pada malam hari ini tidak dinobatkan sebagai pemenang, mereka tetap pemenang. Amanah sebagai generasi muda yang baik akan tetap disandang oleh mereka. Kami panitia berpesan untuk tetap menjadi generasi muda yang baik, yang bermanfaat dan bermartabat. Kami atas panitia menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan ini banyak kekurangan, dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, para sponsor, teman-teman IKA Dubas, dan juga keluarga besar Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa memulai babak baru untuk menjadi bangsa yang lebih bermartabat dengan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama kami hormati Dewan Juri dan para narasumber yang kami hormati, para tamu undangan, teman-teman IKA Dubas, teman-teman panitia, serta para peserta pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yang kami banggakan. Saya mulai dengan pantun ya. Saya ingat kapal, ingat barabai, ingat bekantan ya, di asal biar dikatakan cakep ya. Ingat kapal, ingat barabai, ingat bekantan, ingat Kalimantan. Bahasa Indonesia jangan kita abai, mari bersama kita martabatkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat di acara malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau sampai di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini seperti yang disebutkan oleh Ketua Panitia tadi adalah malam yang istimewa, malam yang bahagia, karena malam ini adalah malam yang kita tunggu-tunggu, terutama oleh para finalis Duta Bahasa. Ini adalah rangkaian dari selama 2 bulan kita mengadakan seleksi, kita menghargai
kemudian kemandirian berbahasa Indonesia, dan mereka harus mempunyai tunjuk minat bakat, kemudian nanti laporan tulisan dan sebagainya. Dan 153 orang ini adalah mewakili dari representasi generasi muda yang ada di Kalimantan Selatan. Dari 153 ini kami seleksi lagi jadi 40 ini kami wawancarai lagi, kami gali pengetahuannya tentang bahasa, pengetahuannya tentang kearifan lokal, terus motivasinya, kemudian kemampuan berbahasanya, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, alhamdulillah kemudian terpilihlah 20 yang 2 hari ini kita karantina. 20 peserta ini yang kami anggap, saya anggap sendiri, inilah duta bahasa. Nah, duta bahasa 20 finalis adalah duta bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Memang untuk memilih 20 yang mewakili Kalimantan Selatan harus ada seleksi. Karena ini berjenjang sampai ke tingkat nasional. Jadi kita seleksi dari 20 itu nanti kita tentukan 5 pasang, 10 orang. Kemudian 3 pasang, baru 1 pasang. Inilah yang nanti akan mewakili Provinsi Kalimantan di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan berkat telur tahun ini kita bisa mendapatkan 2 dan 3 nasional. Mudah-mudahan itu. Amin. Mudah-mudahan kerja keras dari para duta bahasa mampu kita jadi selesai tingkat nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, duta bahasa tentunya mitra kerja kami dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sekedar Bapak kalau belum kenal, Balai Bahasa Kalimantan ini adalah unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 9 unit utama, salah satunya adalah Badan Pengembangan Bahasa. Tugas kami adalah yang pertama meningkatkan mutu bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kemudian yang kedua meningkatkan mutu pengguna bahasa dan sastra Indonesia. Salah satunya adalah malam hari ini, yaitu melalui generasi muda meningkatkan sikap positif bahasa Indonesia. Kami berharap duta bahasa ini nantinya sebagai mitra kerja kami, terutama tahun depan kami akan merevitalisasi bahasa daerah. Kebetulan 2 tahun ini ada 12 provinsi, tahun ini ada 12 provinsi. Tahun depan baru Provinsi Kalimantan Selatan akan menjabat untuk merevitalisasi bahasa daerah. Kita akan memasukkan kurikulum di dalam mata lokal itu nantinya untuk pengembangan bahasa daerah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada para finalis. Nanti akan dipilih 5 pasang, kemudian 3 pasang, akhirnya sepasang. Mudah-mudahan kita nanti bisa bekerja sama, tetap terhubung sama Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kamu lihat yang menarik baju hijau ini itu adalah para ikan dubas. Terima kasih kami ucapkan, tanpa bantuan kalian tidak mungkin terselenggara acara ini yang kelihatan megah ini. Ya. Meskipun kami terbatas anggaran, tapi mereka inilah yang bisa mencari sponsor. Kami berharap ke depannya duta bahasa ini terus berkembang biak. Setelah melalui tahapan karantina, terpilihlah 10 finalis Duta Bahasa Kalimantan Selatan berdasarkan penilaian Dewan Juri, diantaranya Profesor Dr. Randas Rustam Effendi, MPD PhD, Medisha Utami Tanau, MPSI, dan Diana Rosianti, SSI.
Pada malam puncak ini pula 10 finalis diberikan 2 sesi tanya jawab untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2022. Tibalah momen yang ditunggu-tunggu, penganugerahan Duta Bahasa Kalimantan Selatan yang akan membawa nama Kalsel di ajang Duta Bahasa Nasional. Pemenang Harapan 2 oleh Subhan Mauladi dan Nurul Salsabila Yasmin. Pemenang Harapan 1 oleh Muhammad Aditya Putra dan Najla Asisyipa. Pemenang ketiga Ahmad Zainul Abidin dan Mega Wasilah. Dan pemenang kedua diraih Gusti Ahmad Dafa Rajasa dan Dwi Astuti Muslimawati. Fuad Fajar Ahlis dan Cahyani Widya Sapitri terpilih menggantikan Panji Ansari dan Siti Adila Suprihana untuk mewakili Kalimantan Selatan di ajang Duta Bahasa Nasional Oktober mendatang. Setiap pemenang mendapatkan samir, piala, piagam penghargaan, uang pembinaan, dan hadiah dari pihak pendukung acara. Ya, terima kasih. Ini merupakan hal yang sangat baik sekali. Nantinya ini bisa kita kolaborasikan antara putra-putri pariwisata dengan nantinya duta bahasa. Karena kalau kita lihat materi yang akan disampaikan dalam pemilihan duta bahasa ini bagaimana mengangkat bahasa-bahasa daerah yang sekarang ini sudah mulai hampir punah. Kemudian juga bagaimana kita juga berbahasa Indonesia yang baik. Ini merupakan hal yang sangat baik sekali dalam kita bagaimana mengangkat duta-duta bahasa ini dengan pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan itu nantinya. Selamat kepada pemenang Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2022. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.